Pemirsa, konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal dan melanggar protokol kesehatan COVID-19 berbuntut panjang. Ya, Kapolsek Tegal Selatan dicopot dan sejumlah orang diperiksa karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Konser dangdut dalam rangka hajatan anak Wakil Ketua DPRD Tegal yang dihadiri ribuan orang di lapangan Tegal Selatan, Jawa Tengah Rabu kemarin berbuntut panjang. Kapolsek Tegal Selatan Kompol Juharno dicopot dari jabatannya dan kini diperiksa oleh Propam Polri. Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmat Edi Susilo juga dipanggil untuk diperiksa sebagai terlapor karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Konser yang digelar di tengah pandemi corona menyebabkan polisi mendalami dugaan pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Wakil Ketua DPRD Tegal sudah meminta maaf dan siap bertanggung jawab karena acara hitanan dan pernikahan anaknya menimbulkan kerumunan. Yang pertama, saya meminta permohonan maaf ya kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utama juga seluruh unsur aparat penegak hukum dan dari unsur pemerintahan. Setahun sebelumnya sudah merencanakan sebelum ada COVID. Kemudian kami rencanakan bulan September ini ya. Kemudian kami mencoba melakukan perizinan mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, kemudian ke Polsek Tegal Selatan, termasuk mengetahui Koramil Tegal Selatan. Dan itu lolos, Mas. Izin turun sehingga undangan yang sudah saya siapkan kami sebar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tokoh-tokoh di daerah untuk memberi contoh yang baik di tengah pandemi. Perizinan untuk mengadakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan harus dipantau ketat. Ternyata nekat juga. Nah, karena nekat juga, saatnya sekarang kita membuat aturan yang keras. Jangan pernah diizinkan lagi. Dan maklumat dari Kapolri juga sudah jelas untuk kerumunan-kerumunan semacam itu, maka kita minta besok tolong Bapak Ibu, para kepala daerah jaga masing-masing dan para elit dukunglah kondisi ini. Jangan kita ngajari sesuatu yang tidak baik. Ya, biarkan nanti saya sudah sampaikan pada Pak Wakil Wali Kota untuk mereka berkomunikasi dan kemudian jadi pelajaran. Silakan kalau memang ada pelanggarannya kasih aja sanksi. Polsek Tegal Selatan mengaku izin kegiatan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Polisi berdalih tak bisa membubarkan konser karena kekurangan personel untuk membubarkan ribuan orang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta menggelar prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Prarekonstruksi untuk memperlancar rekonstruksi yang akan digelar dengan menghadirkan tersangka dan juga korban. Prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapid test dilakukan sesuai kejadian yang sebenarnya ketika korban tiba di pintu keberangkatan ruang rapid test Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penyidik juga datangi lokasi korban dan tersangka berkomunikasi hingga permintaan uang dan dugaan terjadinya pelecehan. Prarekonstruksi digelar untuk memperlancar rekonstruksi yang akan digelar dengan menghadirkan tersangka dan korban. Kami melakukan prarekonstruksi untuk menemukan tempat sekira di mana terjadi dugaan tindak pidana, karena tindak pidana yang terjadi adalah rangkaian, mulai dari diucapkannya kata bohong oleh tersangka di sebelah tempat kiri saya sampai dengan terjadinya dugaan pelecehan dengan sentuhan yang tidak perlu dilakukan oleh tersangka kepada korban di yang sementara tadi kita lewati. Demikian. Polisi juga sudah membuka posko pengaduan di sekitar lokasi rapid test untuk membuka kemungkinan apakah ada korban lain kasus penipuan dan pelecehan rapid test. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kasus pelecehan saat pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta berawal dari pengakuan seorang perempuan berinisial LHI di media sosial. Perempuan itu mengaku diperas dan dilecehkan saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu.
Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum itu melecehkan korban di tempat sepi. Kejahatan oknum tenaga kesehatan itu ternyata terekam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain, karena ini kan sebenarnya ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Evaluasi pun harus dilakukan mengingat aturan rapid test di bandara untuk menekan penyebaran COVID-19 lewat perjalanan udara. Namun modus mengubah hasil rapid test ini akan memperparah penularan virus, ditambah lagi adanya pelecehan calon penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berbincang melalui panggilan video dengan seorang dokter terkait penanganan COVID-19. Presiden mendengarkan masukan sang dokter yang sempat terpapar COVID-19 dan berterima kasih atas perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dokter Faisal ini kan tugas di RSPI Sulianti Saroso ya. Sejak kapan mulai bertugas menangani COVID, dokter? Sejak bulan Januari sudah mulai juga, Pak. Januari sudah mulai ada pasien-pasien terduga COVID. Terduga, iya. Bulan Maret kita mendapat pasien pertama COVID di Indonesia. Ini dokter Faisal lagi di mana ini? Sepertinya kok sedang tidak bertugas itu. Jadi hari ini saya pertama kali masuk, Pak. Iya. Setelah saya menjalani perawatan, saya terkena COVID. Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam, kemarin ronsen terakhir dan sudah di swab, saya boleh dinyatakan bertugas. Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas, Pak. Oh, alhamdulillah udah sembuh. Terus dokter Faisal ini bagaimana penanganan COVID di RSPI Sulianti Saroso? Ya, baik Pak. Kalau penanganan COVID kami sesuai dari arahan dari Kementerian Kesehatan, baik pengobatan, kemudian pemeriksaannya. Alhamdulillah semuanya ada, Pak, tersedia. Untuk obat dan segala-galanya tersedia. Jadi alat medis, tenaga medis semuanya tersedia? Alat medis insya Allah tersedia. Tenaga mungkin masih tetap kurang, Pak. Masih tetap kurang. Makin bertambah. Jadi selama menangani pasien apa yang sering dikeluhkan mereka? Supaya masyarakat juga tahu, kita juga tahu. Iya, keluhan dari pasien kebanyakan rasa bosan, Pak. Yang keluhannya ringan-ringan saja, misalnya cuma batuk. Nah, pasien kebanyakan bosan karena berada di ruang isolasi, gitu Pak. Ruang isolasinya tidak luas-luas kamarnya. Kalau saya biasa sama pasien-pasien, saya sering agak lama di samping periksa saya, walaupun saya sesak sambil periksa karena tertutup oleh APD, saya suka bercanda-bercanda dan terakhir tuh saya kasih semangat buat pasien, yaitu supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swabnya. Negatif swabnya pasiennya sehat bisa pulang. Saya bisa bayangin betapa sangat beratnya bertugas menangani COVID ini. Terus kalau dokter dan tenaga medis bisa pulang atau berapa bulan atau berapa hari bisa pulang? Jadi begini Pak, kami sebelumnya berterima kasih kepada pemerintah sudah menyediakan tempat untuk kami. Jadi kami mendapat tempat tinggal di penginapan di hotel bagi yang tidak bisa pulang ke rumah. Istilahnya takut menularkan kepada keluarga. Dokter, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Dokter Faisal dan seluruh dokter di seluruh rumah sakit yang ada di negara kita, di Indonesia ini, karena saya bisa merasakan betul betapa sangat beratnya bertugas, berjuang dalam rangka
menangani pasien-pasien yang terkena COVID karena memakai masker yang panas. Kita pakai masker aja kadang sering nggak kuat, apalagi pakai APD yang menurut saya sangat berat sekali. Demi meringankan beban warga terdampak pandemi COVID-19, bantuan terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Ya, bantuan ini termasuk juga bantuan yang diberikan kepada warga pesisir pantai Muara Gembong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang kian hari kian meningkat, membuat roda perekonomian warga di pesisir pantai Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kian terpuruk. Sebagai wujud nyata dan meringankan beban warga, Komunitas Jelata dan PT Sasa Corporate membagikan ratusan paket sembako di 4 RT di Kampung Bluk-Bluk dan Gobah di Desa Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kusuma Linanjaya, Ketua Komunitas Jelata mengatakan, 2 bulan yang lalu Komunitas Jelata melakukan survei ke lokasi. Kondisi warga yang mayoritas nelayan ini sangat terpuruk di masa pandemi. Demi meringankan warga yang terdampak COVID-19, pihak Komunitas Jelata membagikan sekitar 400 paket sembako dan membagikan ratusan masker. 2 bulan lalu kami survei ke daerah sini, Muara Gembong, yang mana kami mendapatkan informasi bahwa daerah sini banyak sekali penduduk yang ekonominya sangat rendah dan patut dibantu. Jadi kami survei ke sini apakah benar atau tidak, dan kami ketemu dengan Pak Sekdes di sini dan kami berdiskusi dan rupanya emang perlu dibantu. Sementara itu Ahmad Kurtubi, Sekretaris Desa Pantai Bahagia mengatakan, pihaknya sangat terbantu dengan pemberian bantuan paket sembako di tengah pandemi COVID-19 ini. Kondisi akses di Desa Pantai Bahagia yang sulit dilalui kendaraan roda 4, sehingga pendistribusian paket sembako ini terpaksa menggunakan perahu. Hari ini dan saat ini kan kita sedang berada di tengah kondisi pandemi corona, di mana penghasilan masyarakat itu sangat tidak menentu karena penghasilan kami adalah ikan dan udang, yang supply-nya itu adalah 90% ke ibu kota Jakarta, dan saat ini ibu kota Jakarta sedang melakukan PSBB penuh. Selama masa pandemi ini, warga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Warga pun berharap agar wabah COVID-19 segera berakhir dan aktivitas warga kembali normal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka punya harta senilai 21 miliar rupiah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.